Kita lanjutkan pembahasan kita. Mohon maaf tadi terputus. Tadi kita sampai sini bahwa kita ingin menghilangkan 4x yang di ruas kanan dengan cara menguranginya dengan 4x. Jadi di minus 4x. Jadi 2x ini di ruas kiri akan dikurangi dengan 4x karena di ruas kanannya kita kurangi dengan 4x, sehingga yang di ruas kanan 4x nya akan saling menghilangkan, 4x min 4x 0. Sekarang yang di ruas kiri 2x min 4x akan menghasilkan min 2x kurang dari 5. Prosedur yang kita lakukan mengurangi dengan 4x tadi itu sebenarnya adalah kita menerapkan prosedur yang pertama, yakni menambahkan bilangan yang sama pada kedua garis. Jadi yang dimaksud menambahkan itu bukan hanya yang seperti ini, plus 7 seperti ini, tapi dikurangi dengan suatu bilangan itu juga termasuk menambahkan dengan bilangan negatif. Jadi ketika kita bicara menambahkan itu juga termasuk di dalamnya mengurangi ya. Kemudian setelah kita peroleh min 2x kurang dari 5, kita kan ingin mencari x ya. Maka kita akan membagi ruas kiri dan ruas kanan, keduanya kita bagi dengan min 2. Ini saya tunjukkan prosesnya secara detail agar kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan menerapkan prosedur yang disebutkan dalam teori. Min 2x dibagi min 2 itu kan hasilnya x. Min 2 dibagi min 2 adalah 1, sehingga hasilnya adalah x. Kemudian 5 per min 2 bisa kita tuliskan min 5 per 2. Kemudian karena kita membaginya dengan bilangan negatif, berarti kan kita menerapkan prosedur yang ketiga ini. Berarti tandanya harus dibalik. Yang awalnya tandanya kurang dari dibalik menjadi lebih dari. Nah, ini adalah jawabannya. Itu ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan, mempertegas bahwa yang dahulu kita pelajari di sekolahan, istilah tentang pindah ruas dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak ada, tidak baku. Kalau saya pakai cara yang dulu familiar ketika di jenjang sekolah, dulu kan kita caranya mungkin seperti ini ya. Kita ingin mencari nilai x, maka yang min 7 ini kita pindah ke sana, istilahnya demikian. 2x, maka kita peroleh begini. 2x kurang dari 4x min 2, min 7-nya pindah ke sana menjadi plus 7. Itu ya. Bahasa yang kita familiar demikian. Kemudian diperoleh 2x ini plus 5, kemudian 4x-nya pindah ke sana, sehingga 2x min 4x adalah min 2x kurang dari 5, kemudian dibagi dengan min 2x, perkalian pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Jadilah begini, kemudian tandanya dibalik. Jadi bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan dalam jenjang sekolah dulu adalah pindah ruas. Nah, itu sebenarnya asal muasalnya itu adalah prosedur ini. 3 prosedur ini bisa menambahkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruas, bisa membagi atau mengalikan dengan suatu bilangan positif, bisa mengkalikan dengan suatu bilangan negatif. Tapi tandanya dibalik itu sebenarnya yang begini yang dilakukan. Tapi agar lebih mudah dalam ditangkap oleh siswa, maka kita pakai pindah ruas, kemudian plus jadi minus, perkalian jadi pembagian dan lain sebagainya. Begitu. Ini asal muasalnya ini ya. Tapi
Tapi saya anggap karena kita sudah paham, kita boleh pakai ini. Tapi dengan catatan sebenarnya istilah bakunya adalah yang kiri ya, sebagai pengetahuan. Nah, sudah ditemukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 5/2. Ini kan secara himpunan. Secara garis bilangan bagaimana? Secara garis bilangan berarti kita tuliskan min 5/2. Yang diminta adalah lebih besar dari min 5/2. Berarti jawabannya adalah kurung biasa ya, karena dia nggak ada sama dengannya, maka kita pakai kurung yang biasa melengkung. Dan ini kita kasih garis tebal, terus dikasih tanda panah, karena semua bilangan yang lebih besar dari min 5/2 itu masuk dalam himpunan, sehingga di sini kita kasih panah gitu. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah grafik himpunan penyelesaiannya ya. Ini nomor 1. Nomor 2, sebentar, nomor 2 soalnya adalah, saya tuliskan nomor 2 soalnya adalah min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Nah, kalau kalimat matematikanya seperti ini, berarti kita pecah. Ini kan ada apa ya namanya? Ada tanda kurang dari sama dengan, ada tanda kurang dari di sebelah sini. Maka kita bisa pecah menjadi 2 kalimat. Ini ya. Nah, yang di sebelah sini berarti kita pindah 2x-nya bisa seperti ini. Min 2x kurang dari min 5 pindah ke sini jadi plus 5, sehingga menjadi 11. Kemudian x lebih besar dari min 11/2. Tuh ya, saya cara cepat, nanti sebenarnya nggak terlalu cepat. Kalau kita sudah terbiasa akan bisa langsung, mungkin saja malah lebih cepat dari ini. Jadi saya harap kalian nanti sambil mencoba cara-cara sendiri ya. 4 min 6 berarti min 2, x-nya kurang dari min 1. Ini ya. Nah, ini kita gabungkan dalam garis bilangan. Ada min 11/2, ada min 1, maka yang lebih di sebelah kiri adalah yang lebih banyak minusnya. Min 11/2 adalah 5,5. Min 5,5 lebih sedikit dari min 1, maka di sini yang kita taruh min 11/2, yang di sini min 1. Karena yang diminta adalah lebih besar sama dengan min 11/2, kemudian kita terapkan ini ya jadinya. Kita terapkan batas yang diminta tadi. Kemudian ini kurang dari min 1, artinya arahnya ke sana. Jadi di antara min 11/2 dan min 1. Ini sebenarnya mungkin kalian lebih familiar dengan cara yang dulu di sekolah. Dulu kan begini ya, min 11/2, min 1. Yang diminta lebih besar sama dengan nih, maka ke sana. Ya, ininya ikut. Dia bulatannya terisi penuh. Kemudian min 1 kurang dari, kalau yang diminta kurang dari berarti kan ke arah kiri. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka di sini bulatannya kosong. Artinya min 1-nya tidak ikut dalam himpunan. Kemudian yang saling beririsan diarsir. Ini juga boleh. Ini sebenarnya artinya sama. Kalau kalian tidak familiar dengan ini,
Coba kalian jawab pakai ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian nomor 3 itu, oh ini kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, ini kan masih terpisah. Kalau kita satukan berarti dia mulai dari -11/2 sampai kurang dari -1. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nih ya. Kalau nomor 3 soalnya adalah x kuadrat min x kurang dari 6. Kalau ada bentuk polinomial, maka kita harus mengumpulkannya menjadi begini. Jadi tidak boleh terpisah. 6-nya ini kita pindahkan, berarti -6 kurang dari 0. Terus kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu berarti kita jadikan ini sama dengan 0. Pembuat nolnya kita cari dengan cara faktorial, karena ini kalau dilihat dari bentuk polinomialnya bisa difaktorkan. Faktor dari 6 adalah 3 dan 2, yang diminta minus berarti di sini min, di sini plus, sehingga pembuat nolnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan -2. Ini adalah pembuat nolnya. Pembuat nolnya ini kita gambarkan pada garis bilangan. -2 lebih sedikit, maka dia di sebelah kiri, kemudian 3 di sebelah kanan. 3 di sebelah kanan. Kemudian kita cek masing-masing interval ini kan terbagi menjadi 3 interval. Yang kurang dari -2, terus di antara -2 dan 3, dan lebih besar dari 3. Nah, kita yang lebih mudah adalah ngecek yang posisi 0. Posisi 0 bisa kita peroleh di sini ya. Maka kalau 0 kita masukkan ke sini, kembali ke pertidaksamaannya tadi, 0 kuadrat 0 min 0 berarti kan 0. 0 min 6 adalah min 6. Min 6 adalah negatif. Kemudian yang di sebelah sini kita ambil 5. Kalau 5 terlalu besar pakai 4 aja. 4 kuadrat adalah 16. 16 min 4 12. 12 min 6 adalah 6. Berarti positif. Yang di sini bisa kita ambil min 3. Min 3 kuadrat berarti 9. 9 min 3 berarti 12. 12 min 6 adalah 6. Maka di sini juga positif. Yang diminta dalam soal adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti negatif. Negatif, maka yang diminta adalah yang di sini. Kalau dulu di sekolah kan kita pakai ininya di arser ya. Begini toh. Ininya bolong karena ininya kurang dari saja, nggak ada sama dengannya, maka di situ posisinya bolong. Terus ininya kita arser. Gitu. Tapi kalau pakai model yang begini, maka jawabannya adalah saya pakai garisnya merah. Gak apa-apa ya, yang penting bisa dipahami. Nah, setelah menuliskan pembuat nolnya, kemudian kita taruh batasnya. Batasnya adalah, ini intervalnya interval terbuka, maka dua-duanya pakai kurung begini, kemudian kita tebeli. Gini ya. Ini adalah jawabannya. Kemudian himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya adalah ini, kita tulis intervalnya. Berarti x-nya itu lebih besar dari -2 dan kurang dari 3. Jadi antara itu intervalnya ya. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu juga berbentuk polinomial. Saya tuliskan nomor 4 itu 3x kuadrat min x min 2 lebih besar dari 0.
Berarti kita mencari pembuat nolnya. Pembuat nol itu dengan cara memfaktorkan langsung saja ya. Ini kalau kita faktorkan kan berarti 3x dikalikan x, 2 itu 2 dikalikan 1, ini dikalikan 1, ini di sini 2. Yang diminta minus berarti yang di sini yang minus, yang di sini positif. Kemudian x-nya adalah min 2/3 atau x sama dengan 1. Nah, ini kita taruh dalam garis bilangan. Min 2/3 di sini, 1 di sini, kita cek posisi nolnya. Posisi nolnya kita masukkan ke sini. 3 kali 0 kuadrat adalah 0, 0 min 0 adalah 0, 0 min 2 adalah min 2. Berarti di sini negatif. Ini kalau kalian coba di sini positif, di sini positif ya, bisa kalian cek. Nah, yang diminta adalah yang positif, yang lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah yang di sini. Ini karena kalian familiar dengan ini, saya akan menerangkan dengan ini. Kalau kita pakai cara penyajian grafik yang telah kita pelajari, maka kita pakainya begini, nulisnya begini. Ini kan tidak ada sama dengannya ya. Jangan lupa bahwa di sini posisi yang tepat ada di titik itu tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Intervalnya terbuka. Berarti ini begini. Pakai kurung melengkung, ini juga pakai kurung melengkung. Kemudian ini kan jalan terus ya. Maka ininya pakai panah. Ini juga pakai panah. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ini kalau dinyatakan dalam himpunan berarti x di mana x-nya itu lebih besar, lebih kecil dulu ya, lebih kecil dari min 2/3, kemudian ditambah dengan ini x lebih besar dari 1, dimana x-nya adalah elemen bilangan real. Ini adalah jawaban nomor 4. Untuk nomor 5, 6, 7 itu kalian jadikan latihan soal agar lebih memahami materi pertidaksamaan ini ya. Selamat mencoba, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.